Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya, salam kebajikan. Nah baik, perkenalkan saya Ibu Tuermawan SPD, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMP Negeri 4 Tegalang, Kabupaten Gianyar. Nah pada kesempatan kali ini saya akan menyelesaikan dua buah kasus dengan cara segitiga restitusi untuk melengkapi demonstrasi kontekstual pada modul 1.4. Nah, seperti apa kasusnya? Ini dia. Menantikan kami, guruku tersayang, guru tercinta. Selamat pagi hari ini. Kamu tahu nggak kenapa Pak hari ini? Tidak tahu, Pak. Nggak tahu. Hari ini tadi berangkat ke sekolahnya jam berapa? Jam 7:30. 7:30. Dan sekolah kita masuknya jam berapa? Jam 7:15. 7:15. Berarti hari ini datang sekolah cepat atau terlambat? Terlambat, Pak. Terlambat. Jadi kalau terlambat itu perbuatan yang baik atau tidak baik menurut Alin? Tidak baik, Pak. Tidak baik. Jadi perbuatan tidak baik ya, artinya tidak perbuatan yang salah ya. Ya. Nah baik. Jadi setiap orang itu pasti pernah terlambat ya, pernah terlambat. Dan begitu juga Pak ngajar itu juga pernah terlambat. Nah di sini Bapak tidak ingin mencari siapa yang salah ya. Jadi Pak mau membantu Arlini untuk mencari solusi terhadap permasalahan terlambatnya Arlini sampai di sekolah ya. Nah, jadi Arlini pasti punya alasan kan? Punya alasan kenapa Arlini datang terlambat. Nah ini coba sekarang ceritakan ke Bapak kenapa Arlini itu terlambat ke sekolah. Tadi malam saya lagi keasikan nonton YouTube, Pak, sehingga saya tidurnya kemalaman. Malaman. Berarti jam berapa Arlini? Di sekitaran jam 11, Pak. Jam 11. Berarti karena Arlininya tidur malam, terus bangunnya kesiangan gitu ya? Iya, Pak. Nah baik, jadi Arlini masih ingat kesepakatan kelas yang sudah kita bangun? Masih. Kalau ingat kira-kira apa? Kalau datang tepat waktu di sekolah dan disiplin. Nah, jadi itu yang penting ya. Jadi hari ini sudah tahu, hari ini harus datang tepat waktu dan disiplin. Kemudian hari ini yakin nggak? Jadi kalau disiplin dan tepat waktu itu penting untuk kita. Nah sekarang harus hari ini lakukan agar bisa datang tepat waktu. Apa kira-kira yang harus hari ini lakukan? Datang lebih awal, bangun lebih awal, Pak. Nah, jadi intinya bangunnya harus lebih awal sehingga kali ini bisa mempersiapkan ya masalah pakaian sekolah, kemudian alat-alat sehingga kali ini bisa datang tepat pada waktu. Dan Pak tanya mulai kapan hari ini datang? Mulai hari ini. Hari siap, ini Pak. ya, oke, jadi bagus ya. Jadi hari ini harus sudah siap. Silakan tunjukkan bahwa hari ini akan berubah. Nah, mudah-mudahan besok Pak tidak manggil ya dengan kasus yang sama. Nah, baik kalau seperti itu silakan hari ini boleh ke kelas ya, akan belajar. Nah, Terima kasih, Pak. Mari, Pak. hari ini silakan duduk. Ya, Pak. Hari ini tahu nggak kenapa sekarang hari ini Pak belum pakai? Tidak. Tidak, betul tidak? Betul, Pak. Baik, hari ini biasanya kalau di rumah bangunnya jam berapa? Sekitaran jam 7, Pak. Jam 7. Berarti hari ini tahu nggak sekolah kita itu mulainya jam berapa? Tahu, Pak. Sekitaran jam 7:15. Oh, jam 7:15. Jadi bangunnya jam 7 kadang lebih ya. Nah, hari ini dari mana? Dari ke. Waduh, kan jauh ya sama jauh. Ini punya waktu 15 menit untuk ke sekolah dari jauh. Nah, baik, jadi hari ini datang ke sekolah sudah mengikuti ketentuan yang disepakati. Untuk hari ini tidak, Pak. Saya memakai pakaian yang salah. Nah, memakai pakaian
yang salah. Perbuatan hari ini kira-kira melanggar aturan atau tidak? Melanggar. Melanggar, ya baik. Jadi setiap manusia itu pasti pernah melanggar kan. Jadi termasuk Pak, kadang ya Pak menggunakan pakaian yang salah, terutama hari Kamis. Hari Kamis kan biasanya pakaian adat ya. Iya. Pakaian adat, tapi kadang Pak pakai pakaian olahraga. Nah baik, tidak apa-apa, semua orang itu pasti memiliki pernah melakukan kesalahan ya, pernah melanggar. Nah di sini Pak tidak mencari siapa yang salah, tetapi Pak mau mencari solusi terhadap apa yang Arlini lakukan, kesalahan. Nah Arlini pasti punya alasan kan, punya alasan kenapa Arlini sampai melanggar. Nah, Arlini tidak memakai baju tidak sesuai dengan teman. Nah kira-kira apa alasan Arlini? Coba ya. Kemarin saya keasikan main HP Pak, sehingga saya tidur kemalaman. Nah, jadi tidurnya kemalaman, terus bangunnya kesiangan, belum nyiapin pakaian. Ya. Nah, itu ya. Nah, baik. Jadi Arlini masih ingat apa kesepakatan yang atau aturan yang dimiliki oleh sekolah? Ingat nggak? Masih Pak, Apa itu coba? menggunakan seragam sekolah sesuai dengan hari yang sudah ditentukan. Nah, menggunakan pakaian sekolah sesuai dengan harinya. Udah, Arlini yakin nggak dengan memakai seragam dan tidak melanggar? Jadi penting untuk kita. Nah sekarang kira-kira apa yang harus Arlini lakukan agar tidak melanggar lagi tentang seragam sekolah? Tidur lebih awal dan setelahnya menyiapkan apa yang akan disesuaikan sama besok, dan bangunnya lebih awal. Iya, bangunnya lebih awal, kemudian agak menyiapkan ya pakaian. Nah, mulai kapan kira-kira Arlini akan melakukan? Saya siap mulai hari ini. Mulai hari ini. Nah baik, mulai hari ini Arlini akan melakukan perubahan itu agar Arlini lebih baik ya, jadi menjadi anak yang disiplin dan tidak akan melanggar lagi aturan sekolah. Kira-kira bisa? Siap, bisa. Nah baik, kalau bisa silakan hari ini, dan sekarang Arlini boleh kembali ke kelas ya. Hai Pak. Ya. Halo, selamat siang. Saya Arlini sangat senang sekali dengan cara Pak Guru menangani kasus yang saya alami. Saya dapat banyak hal positif dan saya tidak akan melanggar peraturan sekolah lagi dan tidak akan datang terlambat lagi. Nah, baik, demikianlah tadi bagaimana saya sebagai seorang guru mata pelajaran dan wali kelas dalam menangani sebuah kasus yang ada di sekolah. Jadi dengan cara atau segitiga restitusi, kita harus memandang sebuah masalah itu dengan hal-hal positif. Jadi kita harus mengetahui bagaimana latar belakang sehingga siswa melakukan sebuah kesalahan tersebut. Jadi kita tidak boleh memvonis siswa dengan sesuatu hal bahwa ini masalah. Jadi kesimpulannya, dengan segitiga restitusi kita bisa memandang segala masalah yang dialami oleh siswa itu dengan cara positif. Baik, demikianlah demonstrasi kontekstual yang bisa saya lakukan. Jika ada hal-hal yang tidak sesuai, dari saya Ketua Hermawan calon guru putra angkatan 7, mohon maaf sebesar-besarnya. Jadi saya tutup dengan mengaturkan paramo santi. Om Santi Santi Santi.